Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan adalah sesungguhnya makanan bagi roh kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas segala kebaikan Tuhan, atas berkat dan juga kemurahan Tuhan, atas perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan. Bahkan menangkap rema yang dari Tuhan. Dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Perhatikan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah kita berusaha untuk mendasari dengan tenang. Sebelum bertindak, tenang dulu, pikirkan baik-baik apa yang akan kita buat, apa yang kita kerjakan. Jangan gegabah. Ada begitu banyak orang yang dikuasai dengan emosinya. Ya, ada begitu banyak orang yang panik, akhirnya bertindak sembrono. Ya, karena ketidaktenangan, kepanikan, orang nendang sana, nendang sini, nabrak sana, nabrak sini. Justru bukan masalahnya selesai, tapi justru menimbulkan masalah-masalah yang baru. Bahkan kesulitan-kesulitan yang lebih besar bisa terjadi karena kita tidak bisa menguasai diri, karena kita tidak tenang. Mari, sebelum melakukan segala sesuatu, tenangkan diri dulu. Sebelum bertindak, tenangkan diri dulu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu seperti usaha menjaring angin. Artinya apa? Jangan sampai melakukan tindakan yang sia-sia. Ya, coba kita lihat firman Tuhan lagi. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini penting ya. Dikatakan kesudahan segala sesuatu. Orang bilang kiamat gitu ya, akhir zaman sudah dekat. Karena itu kuasai diri. Nah ini banyak orang di akhir zaman susah mengendalikan diri, susah menguasai diri. Bahkan dirinya dikuasai oleh emosinya, dikuasai oleh kepanikannya. Ya, sehingga akhirnya bertindak sembrono. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kuasai diri dan jadi tenang. Ya, orang yang tenang itu menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar. Menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Ya, jadi tenang supaya apa? Dapat berdoa. Ini ketika orang sudah bisa menguasai diri, tenang, dia bisa berdoa. Artinya kalau orang itu tidak bisa menguasai diri, orang yang panik, orang yang dikuasai emosi, seringkali tidak bisa menguasai diri, sehingga terjadi apa? Tidak bisa berdoa, nggak kepikir untuk berdoa. Ya pokoknya ndang begini. Otaknya sendiri yang jalan, pikirannya sendiri saja yang dijalankan. Sehingga terjadi apa? Seringkali justru bukan solusi, tapi seringkali justru masalah baru timbul. Ya, tetapi dengan kita menguasai diri, tenang dan bisa berdoa, kita akan memperoleh tuntunan. Ya, kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan beri kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan efektif. Ya, apa yang kita kerjakan lebih tepat. Ya, sehingga tidak muncul masalah-masalah yang baru. Nah, di jemaat dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi saat ini, berusahalah tenang dulu. Dengar kabar, jangan langsung panik, tenang dulu, kuasai dulu dirimu.
Ya, jangan sampai dikuasai kemarahan, jangan sampai dikuasai emosi. Ya, jangan juga andalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Paling begini, paling begitu. Berusaha tenang dulu. Sebelum bertindak, tenang dulu, berdoa dulu. Dengan kita berdoa, kita nanti akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan dengan berdoa berarti kita bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Nah, Tuhan juga akan melindungi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan bisa menang, berhasil, beruntung. Ya, jadi kunci dari semua yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ketika menghadapi segala sesuatu, tenang, kuasai diri, berdoa. Dengan begitu kita akan beroleh langkah yang tepat. Kita jadi tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan kita dilindungi disertai Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan, bahkan menuntaskan apa yang menjadi pergumulan, apa yang jadi beban dan masalah kita, dan kita berkemenangan. Sebab bukan gagah dan kuat kita, tetapi kita percaya ada Tuhan yang menolong kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami jadi tenang, untuk kami menguasai diri, untuk kami tidak bertindak gegabah, untuk kami tidak bertindak karena emosi, untuk kami tidak bertindak karena kekuatan kami sendiri, karena pikiran kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Ketika masalah demi masalah terjadi dalam hidup kami, Tuhan tolong kami untuk kami tetap tenang. Roh Kudus kuatkan kami untuk kami bisa menguasai diri, untuk kami tidak mengikuti kemarahan ataupun emosi, tetapi kami bisa menguasai diri, tenang, dan kami bisa berdoa mohon tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesungguhnya Tuhan ketika kami tenang dan berdoa, Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti menuntun kami, sehingga kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Kami bisa menuntaskan setiap beban dan pergumulan kami, dan kami bisa menemukan jalan keluar, sebab Engkau menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat-semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.